Tangan Lili baru saja menutup pintu ruang sekretariat ketika telepon di salah satu meja dalam ruangan itu berdering. Tak ada siapapun di dalam ruangan itu selain dirinya. Meski ragu-ragu, Lili akhirnya mendekati pesawat telepon itu. Tapi baru pada dering kelima kalinya, ia mengangkat gagang telepon. Lama amat ngangkatnya, suara keras terdengar. Sampai-sampai Lili menjauhkan gagang dari telinganya. Halo, jawab Lili ragu. Siapa ini? Tanya si penelepon. Kasar. Lili meneguk liur. Lili, Pak. Sunyi untuk beberapa detik. Lalu si penelpon kembali terdengar. Cepat, tapi teratur. Kamu cek di atas mesin fotokopi. Ada map hitam di situ. Saya tunggu. Kepala Lili beredar di sekeliling ruangan. Mesin fotokopi itu di mana? Ini hari pertamanya pindah ke lantai 9. Dan baru satu kali ia masuk ke ruang sekretariat ini. Itu juga hanya lewat saat interview dengan presidir. Sekaligus perkenalan dengan calon rekan-rekan kerja. Setelah itu ia mengikuti training. Maaf, Pak, Lili gak tahu mesin fotokopi di mana. Haduh, terus kamu ngapain di situ? Diam aja sampai bego, ya sana kamu cari. Buka semua pintu yang kamu lihat. Kalau perlu kamu periksa semua yang bentuknya kotak di situ. Masa kamu gak tahu mesin fotokopi itu seperti apa? Iya, Pak. Buruan, bentak si penelpon itu lagi. Buru-buru Lili meletakkan gagang telepon. Ia sempat bolak-balik bingung mengitari ruangan. Ada 4 pintu terlihat dari ruangan besar itu. Ia berlari ke pintu paling ujung. Ternyata bukan. Itu pantry. Lalu ke pintu sebelahnya. Juga bukan. Pintu kedua itu memperlihatkan ruang meeting. Baru setelah ia berlari ke arah sebaliknya, ia menemukan pintu lain. Kali ini, ia bisa melihat mesin fotokopi di antara lemari-lemari yang memenuhi ruangan tersebut. Map hitam yang dimaksud si penelepon memang ada di atas mesin fotokopi itu. Lili berlari dan karena terlalu tergesa-gesa, map hitam itu justru jatuh. Membuat kertas-kertas yang ada di dalamnya jatuh berserakan. Aduh, saking buru-burunya, pinggul Lili terantuk mesin saat ia hendak berdiri. Tapi Lili melupakan rasa sakitnya. Melihat kertas-kertas itu bertebaran, ia jadi khawatir. Dengan cepat, ia mengumpulkan semuanya. Haduh, lama amat sih. Cepat kamu foto 5 lembar pertama di map itu. Kirim ke saya. 5 lembar pertama. Yang mana? Tadi dia asal memasukkan saja. Tapi sudahlah. Lili takut dengar suaranya nanti tambah marah kalau ditanya. Ke nomor berapa? Pak, tanya Lili sambil tengok-tengok mencari kertas untuk menulis. Kamu gak nyimpen nomor saya? Nada suara itu memelan. Tapi entah mengapa terasa jauh lebih tajam. Lili meneguk liur. Tenggorokannya mendadak kering. Belum, Pak. Haduh, kamu ini kerja di situ buat apa? Masak nomor telepon bos aja kamu gak punya sih? Email saya, kamu gak punya semua itu? Sebelum kamu kemasuk, orang hari gak info ya?
Tepat saat itu pintu terbuka. Seorang wanita muda masuk. Ia tersenyum pada Lily. Mendadak seluruh dunia Lily yang suram dan gelap menjadi terang seketika dengan kehadirannya. Itu Amy. "Mbak, telepon," katanya sambil menyodorkan gagang telepon. Raut wajah Lily seperti anak kecil yang ketakutan. Amy tetap santai dan meraih telepon. Diam sejenak sebelum menjawab, "I'll send it to you." Lalu diam lagi mendengarkan dan sudut matanya melirik Lily. Senyum tipis nyaris memenuhi setengah wajahnya tersungging. Iya, Pak Bos, I'll take care everything Harry." "Udah ya, oke ya, baik." Lily menunduk lesu. Kacau sudah. Hari pertamanya habis sudah. Tak ada gunanya membela diri. Mending diam. Memasang mata kucing sedih memohon dan memelas. Setidaknya membuat Amy bersedia membelanya saat si bos hendak memecatnya. Amy mengambil map hitam itu, membuka dan memeriksanya. Ia masih tersenyum saat melihat kertas-kertas yang diletakkan tak beraturan itu. Dengan sigap, ia memperbaiki letaknya lalu mengambil 5 lembar pertama dan menyerahkan pada Lily. "Kamu udah bisa pakai scanner kan? Li, ini scan semua. Lalu kirim ke WhatsApp web." Amy mengambil ponsel dari dalam tasnya, lalu menyerahkan pada Lily. "Kamu kirim pakai ini. Cari kontak dengan nama bos. Bisa kan?" Lily mengangguk sekuat tenaga. Tentu saja, itu gunanya di training. Ia pasti bisa. Hanya saja setelah dibentak-bentak, rasa percaya diri Lily turun ke titik terendah. Ia tak lagi yakin mampu menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Tapi Lily tak bisa menghindar. Saat Lily berbalik menuju ruang fotokopi, suara Amy terdengar di belakangnya. "Gak usah buru-buru, Li. Nanti kamu malah jatuh dan nabrak." Terlambat. Pinggul Lily sudah nyeri dari tadi. Tapi ia tetap mengangguk. Begitu selesai melakukan semua yang diminta, Lily duduk di kursi dalam ruang fotokopi. Ia terhenyak. Astagfirullah, ini baru hari pertama bekerja. Dan sepertinya umur Lily sudah berkurang 10 tahun. Bos galak itu benar-benar tak bisa dianggap main-main. Lily belum pernah mendengar orang bicara sekasar itu. Ada orang, pintu telah terbuka dan seorang gadis mungil masuk. Ia mendekati Lily yang buru-buru berdiri. "Mbak Lily ya? Aku Mira. Mbak, asisten magang di sini." Tubuh Lily membeku. Dia baru menyadari sesuatu. Ia sendiri tak tahu apa jabatannya. Hanya tahu ia bekerja di departemen sekretariat perusahaan. Lily tak tahu harus memperkenalkan diri seperti apa. Lidahnya juga ikut kaku. Pintu kembali terbuka. Amy masuk. "Oh, udah kenalan ya, Lily? Mira juga baru di sini. Seperti kamu. Dia baru masuk 3 bulan lalu. Baru selesai training. Dia asistennya Pak Willy." Amy memutar tubuh menghadap Mira. "Lily bakal kerja sama saya. Dia asisten 2-nya Pak Aji. Kamu harus bantuin dia ya." "Pasti Mbak Amy," tukas Mira penuh keyakinan.
"Yuk Li, ikut saya ke mejamu," ajak Emi sambil menggamit lengan Lily. Lily patuh mengikutinya. Sebagai asisten, kita akan punya 2 tempat duduk. Satu yang ada di depan pintu ruangan Pak Aji. Yang lain, ini di sini. Emi menunjuk salah satu meja kerja yang masih terlihat kosong di antara jejeran meja-meja. Saat itu ruangan itu telah dipenuhi dengan staf sekretariat perusahaan. Sambil lewat, Emi memperkenalkan 7 orang staf departemen ini. Pak William yang biasa dipanggil Willy, Syahreza, Mira, Fania, Lukas, Amin dan Pak Harun. Setelah saling mengenalkan diri, Emi mengajak Lily masuk ke ruangan presdir. Lily sudah pernah masuk ruangan itu. Ruangannya lebih luas dari ruang kerja para staf sekper.